Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat media Islami, berjumpa lagi di channel ini. Selawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat media Islami, simak video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Para sahabat, kenapa dan mengapa waktu subuh itu kejam? Mari kita simak pembahasan mengenai waktu subuh. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Fajr, demi fajar atau demi waktu subuh. Kemudian dalam Al-Falaq Allah mengingatkan, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Ada apa sebenarnya di balik waktu subuh? Mengapa Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah demi waktu subuh? Dan mengapa pula kita harus berlindung kepada yang menguasai waktu subuh? Apakah waktu subuh sangat berbahaya dan sangat kejam? Tentu saja iya. Ternyata waktu subuh memang benar-benar sangat berbahaya. Waktu subuh itu lebih kejam dari sekawanan perampok bersenjata api. Waktu subuh bisa lebih menyengsarakan dari derita kemiskinan. Waktu subuh bahkan lebih berbahaya dari kobaran api yang disiram bensin. Nah, jika ada sekawanan perampok menyatroni rumah kita dan mengambil paksa semua barang yang kita miliki, baik emas dan semua perhiasan dirampas, uang cash puluhan juta dirampas, mau laptop yang berisi data-data penting dirampas sama perampok tersebut, mobil yang belum lunas cicilan juga dirampas. Bisa dibayangkan bagaimana pedihnya hati kita menerima kenyataan itu. Tapi ketahuilah para sahabat, sebenarnya waktu subuh lebih kejam dari perampok tersebut. Kenapa? Sebab jika kita tergilas waktu subuh sehingga melalaikan salat fajar, maka kita akan menderita kerugian yang jauh lebih besar dari sekedar kehilangan laptop dan mobil serta barang perhiasan lainnya. Kita bahkan akan kehilangan dunia dan segala isinya. Ingat, 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Muslim. Waktu subuh juga bisa lebih menyengsarakan dari sekedar kemiskinan di dunia. Sebab bagi orang-orang yang tergilas waktu subuh sehingga mengabaikan sholat berjamaah di masjid, maka pada hakikatnya merekalah orang-orang miskin sejati yang hanya mendapatkan upah 1-150 atau 0,7% saja dari pahala sholatnya. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka ia bagaikan sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim. Sholat semalam suntuk adalah sholat yang dikerjakan mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Fantastis, sholat selama 10 jam atau kurang lebih
sama dengan 150 kali sholat. Jadi betapa agungnya fadilah sholat subuh berjamaah, khususnya bagi kaum Adam, dan betapa malangnya orang yang tergilas waktu subuh, orang-orang yang mengabaikan sholat subuh berjamaah di masjid. Waktu subuh juga lebih berbahaya dari kobaran api yang disiram bensin. Mengapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, telah bersabda bahwa orang yang tidak mampu melaksanakan sholat subuh berjamaah, kedudukannya setara dengan orang munafik. Na'udzubillah. Sesungguhnya tiada yang dirasa berat oleh seorang munafik kecuali melaksanakan sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka tahu akan keagungan pahalanya, niscaya mereka bakal mendatangi ke masjid sholat berjamaah, sekalipun harus berjalan merangkak-rangkak. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Orang yang tergilas atau tertinggal waktu subuh sehingga tak mampu mendatangi masjid atau tidak sholat sama kali ataupun memang tidak pernah sholat berjamaah, sesungguhnya adalah orang yang dalam keadaan terancam bahaya, karena dirinya disetarakan dengan orang munafik. Sebab ancaman bagi orang munafik adalah neraka jahanam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam. Quran surah An-Nisa ayat 140. Bukanlah neraka jahanam lebih berbahaya dari sekedar kobaran api yang disiram bensin? Nah, agar kita tidak merasakan gilasan waktu subuh yang lebih kejam dari perampokan, agar kita tidak terkena gilasan waktu subuh yang sering menyengsarakan dari derita kemiskinan, dan agar kita tidak terkapar gilasan waktu subuh yang lebih berbahaya dari kobaran api, maka katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Surah Al-Falaq ayat 1, yaitu dengan memanfaatkan waktu subuh sebaik-baiknya. Lakukanlah sholat sunnah atau sholat fajar yang sholat berjamaah di masjid, terutama sekali bagi kaum Adam ataupun bagi lelaki. Tapi ada satu pertanyaan yang tersisa, yaitu mengapa waktu subuh itu menggilas kita? Sebab kalau kita mau perhatikan, sesungguhnya waktu subuh adalah waktu yang paling berat buat kita yang ingin beribadah. Mengapa demikian? Karena waktu subuh adalah saat paling tenang, sehingga sangat puas, sangat pas buat menggelamkan diri dalam tidur nyenyak dan bermimpi indah. Ditambah lagi umumnya suhu udara waktu subuh lebih dingin dibandingkan waktu lainnya, sehingga membuat yang sedang tidur jadi makin merapat selimutnya. Tapi paling berbahaya ialah kalau kita sampai kena kepung pasukan iblis yang akan mengincingi kita, telinga kita, agar tidak bisa mendengar panggilan sholat itu lebih baik daripada tidur dari speaker masjid dan meniup-niup mata kita, sehingga mata kita serasa jilem atau kelopak kita bagaikan dibanduli dengan beban jutaan ton, sehingga susah betul buat dibuka. Nah, suasana waktu subuh dan hasil daya upaya pasukan iblis itu yang akan menggilas niat kita, tekad kita buat bangun dan mendirikan sholat, sehingga kita terus terkapar tanpa daya di atas buayan tidur lelap dan mimpi indah, dan melalaikan sholat fajar serta sholat subuh berjamaah di masjid.
Jadi jangan anggap remeh kekuatan waktu subuh dalam mematahkan atau menggilas iman kita, sehingga iman kita tidak bisa bertumbuh dengan subur oleh siraman fadilah salat fajar dan salat berjamaah. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.